Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Nah, di sini saya akan bahas tentang membuat virtual mesin Debian 10 sebagai gateway router, juga sebagai internet ya. Nah, perlu diketahui ini merupakan nanti buat anak-anak TKJ, khususnya di sini adalah saya ibaratkan sebagai laptop kita. Nah, dimana di virtual mesin ini adalah server kita yang nanti kita buat ya di VirtualBox. Nah, di sini saya ada beberapa interface. Yang pertama itu ENP0S3 ya, bridge wireless ya, nanti yang langsung tethering dari HP. Kemudian nanti ada ENP0S8 host only, itu untuk host dari komputer kita ya, yang ini ke komputer virtual ya, VirtualBox agar terhubung. Nah, di sini ada yang namanya interface ENP0S10 ya, itu LAN fisik. LAN dimana LAN fisik ini nanti kita keluarkan, jadi sebagai sumber internet dia ke switch ya, nanti ke switch lari ke router ya. Nah, sebenarnya dari router ini nanti bisa kita kita bisa sambungkan lagi, kita bagi lagi ke beberapa PC client di sini ya. Anggap ini saya masih satu switch ya kemarin agar bisa sebagai sumber internet buat si router. Nah, nanti router bisa memecah lagi dia seperti itu. Kemudian nanti ada beberapa kabel di sini yang dipasang ke switch ya, atau nanti dari router ini ke switch yang lain dihubungkan ke beberapa PC client. Nah, untuk implementasi daripada ini semua di sini di topologinya ya, ini ada untuk adapter 1 bridge adapternya itu kebetulan Intel Centrino. Saya tethering di sini nanti saya tethering di sini ya. Ya nih, saya bridge dari wireless. Nah, saya contohkan langsung saja dari HP saya. Saya munculkan ya, saya munculkan tethering. Oke, saya hubungkan di, nah ini dia, saya hubungkan. Nah, ini nanti sebagai menghubungkan antar komputer host, saya bridge dengan VirtualBox sebagai super internet dari sini. Nah, kemudian yang adapter kedua itu adalah host only adapter, dimana host only ini menghubungkan nanti menguji dari komputer yang ada di jaringan Debian server ini ke host komputer kita ya, ke komputer kita seperti ini. Nah, saya terhubung ya, kita saya ini maksud saya. Nah, kemudian adapter yang ketiga itu adalah internal network, di mana nanti sesama jaringan di virtual host only ini, di PM sesama PM itu bisa saling terhubung kalau memang kita hubungkan ya, antara klien atau sesama server gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, nah ini yang saya bilang saya bridge ke adapter fisik saya di laptop saya ini. Nah, ini maksudnya biar nanti kalian mudah memahami ya. Nah, ini 8279LM gigabit network itu bisa di sini, bisa kalian lihat ya. Nah, itu aja ya, itu yang paling penting sebenarnya. Adapun yang lain-lain ya disesuaikan saja ya menurut saya, karena yang terpenting itu adalah kalau masalah storage dan lain sebagainya, RAM ya disesuaikan saja ya, untuk apalagi berbicara server gitu ya. Saya buka dulu, sambil saya buka. Oke, kebetulan saya dalam hal ini sudah menginstal ya, masih kosong, belum ada aplikasi apa-apa, ini masih kosong. Kemudian kita lanjut di sini, kita lanjut. Nah, ini dia, kita lanjut. Nah, sekarang kita implementasikan. Nah, di sini saya membuat beberapa keterangan topologi ya, yang tadi saya sudah berikan
cuma hanya saja saya sudah memetakan beberapa IP. Nah, untuk kalian yang misalnya ingin dapat ini ya, kalau nanti saya ada ini tinggal di subscribe, kemudian di kolom komentar nanti minta kirim email ya, nanti saya kirim file mentahnya seperti ini sebagai bahan tutorial buat belajar. Paling tidak dasarnya kamu harus dapat seperti itu. Nah, langsung aja kita buka di sini. Saya kebetulan menginstal Debian-nya ini berupa desktop ya. Saya masuk dulu. Nah, ini sudah masuk ya. Biar gampang kita setting, kita bagi dua saja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke terminal ya. Kita masuk terminal, kemudian kita ketikkan perintah untuk masuk ke interface. Network interface. Nah, ini di sini ya. Nah, kita tentunya untuk memastikan ya interface apa aja yang sudah ada di sini ya, kita keluar dulu ya, atau IP link gitu ya. Ada npanel S3 ini ya, terus npanel S8, npanel S9 ya, juga npanel S10. Nah, kita sudah tahu apa namanya IP-nya. Oke, lanjut aja, kita saya bersihkan dulu ya. Berarti kita tinggal setting tadi interface, kemudian kita di sini tambahkan ya, keterangan ya ke internet ya, DHCP client gitu. Nah, baru auto npanel S, nah itu 3 ya, npanel S3 pas npanel S3 net DHCP. Nah, karena kita biar gampang diubah-ubah, kalau kita pakai WiFi sekolah ya WiFi sekolah, WiFi tethering ya WiFi tethering gitu, tethering HP maksudnya. Kemudian yang kedua itu kita buat ya interface di sini ya, npanel host only ya. Untuk host only itu adalah 192.168. Interface npanel host only gitu maksudnya, atau npanel S8 device npanel S8 ini static ya, static. Kemudian baru kita masukkan addressnya, address 192 saya geser kemarin kelihatan gitu ya, 192.168 kemudian 50.1 netmasnya 255 karena kelas C ya, prefix 24. Kemudian npanel S9 ya, interface npanel S9 atau npanel S9 static. Sorry, device static. Kemudian address, tadi addressnya itu adalah 9192.168
5.1. Mudah-mudahan nggak bentrok dengan mas, sama ya, karena masih sama-sama kelas C ya, prefix 24 255 kemudian ini 09 ini biar kasih keterangannya internal ya, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga 9-10 sekarang ya. 10 itu fisik ya, ini fisik gitu ya. Kemudian auto open SQ IFAS static address 1.14.14.1 Nah, buat kalian semua biasakan buat sebuah perencanaan berupa topologi ya, seperti digambar di atas seperti ini ya, biar nanti kita lebih mudah mengarahkan tentunya dalam mengelola tujuan kita mau bikin rute trayek ini seperti apa. Oke, saya rasa cukup ya, tinggal kita simpan Ctrl O, kemudian enter, Ctrl X. Oke, sekarang tinggal kita restart service interface-nya ya, /etc perintahnya ini titik D networking restart. Oke, nah kalau berhasil oke ya, nah sudah ada internet. Nah ini sudah berhasil kita ya, dengan muncul seperti ini sudah berhasil. Coba kita tes ping 111 gitu ya, outlier. Oke, terhubung. Saya bersihkan dulu. Nah langkah selanjutnya ya, ini misalnya tadi kita switch ya, ke switch daya. Oke, langkah selanjutnya kita langsung petunjuknya ya, ini saya buat ini sudah ya, ini sudah sesuai perencanaan. Nah, tinggal kita yang kedua berarti ya, tambahkan Nano TNS VirtualBox dengan Nano adjacent shop. Oke, sekarang kita ikuti perintahnya ya, biar nggak sesat di jalan gitu ya. Nano, kita buat perencanaan juga DC resolve ya, resolve. Tapi kalau di virtual seperti ini, tethering ini sebenarnya nggak ngaruh ya, di server yang memang langsung dipasang fisik gitu. Nah ini ya, karena apa? Karena ini kita buat di HCP. Nah di sini kita bisa tambahkan ya sesuai ini tentuannya. Nah, ini kenapa saya buat perencanaan biar tahu ya. Tambahkan aja name server. Sebenarnya nggak kesimpan, tapi nggak apa-apa lah kita buat ya. Kalau server fisik itu dapat di 8, kemudian name server 1.1 ini punya Google dan punya Cloudflare ya. Kalau 88 punya Google. Oke ya, saya simpan Ctrl X aja langsung enter. Yes, saya masuk lagi coba. Oke, nah selanjutnya saya nggak perlu repot ya. Kemudian karena ini nanti saya mau kasih di blog juga gitu, jadi kemudian tambahkan repositori lokal. Nah ini dia repositori lokal ya, repositori lokal. Saya coba
merek data utama Surabaya. Oke, karena ini udah terhubung ke internet ya, kita manfaatin aja di sini. Kita googling ya, kemudian kita masuk ke repositorinya ya, kita masuk ke repositori ya, masuk ke bagian repositori. Karena ini baru pertama kali ya tadi ya, kosong. Terus kita coba repositori. Nah, kamu bisa cari nanti ya, di praktekkan saja repositori Debian 10 gitu ya. Nah, kita sini banyak sekali. Saya ambil yang agak sedikit baru cepat kan. Nah, kita ambil Linux Oktober Agustus ini aja ya. Nah, yang terbaru aja kita ambil. Nah, di sini untuk masuk ke mana, ke repositori ya, masuk ke repositori. Nah, ini dia. Nah, saya tinggal copy. Ini kambing oke ya. Nah, ini dia data utama Surabaya, kita ambil. Nah, saya copy dulu di sini. Nah, sampai sini aja ya, saya copy ya. Kalau itu tinggal, nah karena saya langsung pakai desktop ya, tanpa harus menggunakan putih sebenarnya. Tapi kalau karena memang di sini saya pakai desktop ya nggak apa-apa gitu ya, cuma memudahkan saja sih sebenarnya, nggak ada yang lebih gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian repository nano, etc apt sources gitu. Seperti ini. Oke, ini dia. Nah, di sini ini sudah aktif ya, ada tambahkan jadi sini kasih keterangan repo lokal gitu ya. Baru kita klik kanan, paste. Oke. Nah, di sini sudah, tinggal kita simpan atau langsung aja tekan tombol Ctrl plus X kemudian Y. Oke, enter. Nah, setelah itu perintahnya adalah kita harus mengupdate ya, apt get update. Oke ya, sekarang kita update, proses mengupdate. Kita baca lagi di sini ya, kamu jangan malas-malas membaca, kita baca ini ya, keterangannya ini saya betul dikit lah gitu. Biar kelihatan gitu ya. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, di sini sudah, kita langsung install tool ya, tool jaringan sebagai pelengkap aplikasi bawaan ya. Nah, nanti kamu harus baca juga ini yang keterangan saya kasih. Nah, sekarang kita install ya, kita install apt, perintahnya ya, get install ya, nettool dan execute ya. Tekan Y. Oke. Nah, setelah ini udah berhasil ya, memastikan aja ini ya. Nah, terus ini yang kelima, memastikan hostname yang terinstall pada Debian. Nah, ini boleh kita langsung ketik ini atau ini ya. Nah, terus kemudian rubah sesuaikan ketentuan, jika sudah abaikan saja ya nama hostname-nya. Nah, kita tinggal nano
/etc ya, hostname. Oke, udah, ini nama hostname saya ya. Kemudian host ts gitu ya, host ts. Nah, ini sudah ada ya. Ini 127. Nah, ini ya, hostname-nya adang d2ng.net, adang.d2ng.net, adang itu ya. Biarkan saja lah ya. Nah, setelah itu ya, kita masuk untuk sebagai gateway ya, internet gateway ya. Jadi karena memang tujuannya membuat gateway, kita tinggal konfigurasi file sysctl.conf ya. Langsung saja kita perintahkan. Nah, di sini nano /etc sysctl.conf. Oke, nah di sini anak-anak, di sini kita tinggal cari ya. Nah, ini ya, IP versi 4 uncommand dan next line. Ini perhatikan tuh ya, sama ya, uncommand dan next line IP port versi 4. Nah, kita hapus bagian yang bawahnya. Nah, sekedar tambahan juga ya, ini kita hapus untuk mengaktifkan. Kemudian IP versi 6 nya juga ya, kalau mau diaktifkan nggak apa-apa ya, untuk kemajuannya nanti kalau ada barangkali sudah menggunakan IP versi 6 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita simpan ya, langsung aja tempat Ctrl X Y enter. Oke. Nah, selanjutnya ya udah, ini sudah. Nah, untuk mengujinya ya, kita coba sysctl. Kita ke sini sysctl.conf, sysctl min p ya. Nah, ini dia sudah terhubung ya, versi 4 dan IP versi 6 ya. Ini satu-satu semua ya, ininya satu semua sudah aktif, berarti menandakan itu sudah aktif. Kita ini lakukan install NAT ya, pakai IP table. Nah, kita install IP table dulu. Ini ya perintahnya. Nah, saya clear saja lah biar kelihatan rapi ya. Kita install apt, kalian tinggal ngikutin saja, ini sengaja saya buat biar mempermudah. Apt ya, kita install IP table, IP tables, terus persisten ya. Oke, nah ini oke ya. Nah, oke, yes, untuk IP versi 4 ini ya, yes ya. IP 6 nya juga sama, kita ketik aja yes. Oke ya. Oke, sudah kita install IP table nya. Sekarang kita tinggal membuatnya ya. Nah, karena yang kita root itu adalah env0s3 ya, nanti di sini kita buat misalnya IP tables min t nat ya, min a ya, poset routing min o ya, env0s3 ya, karena interface yang itu yang nanti jadikan sebagai. Kemudian min j ya, min j masquerade ya. Hasilnya kita lihat ya, dengan perintah ini IP table min t nat min l ya. Nah, ini IP table min t nat min l nya besar ya. Nah, di sini ya, masquerade all anywhere. Oke. Nah, setelah itu kita setting ya. Sekarang kita
simpan ya tadi settingan persistennya. Nah, simpan ya ini. Kita simpan di sini. Filter save. Oke ya, jalan ya. Nah, ini save. Jadi untuk IP versi 4 sama versi 6. Nah, ini dia. Nah, perhatikan. IPTW versi 4, IPTW versi 6 ya, itu sudah tersimpan ini. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita reload lagi ya, nanti filter sama ya, filter reload. Nah, seperti di sini ya, sama gitu ya. Oke ya, sudah start ini statusnya start, ini juga sama start. Nah, ini sama-sama ya, itu versi 4 ya, sama itu versi 6 ya. Oke, lanjut. Sekarang kita install. Nah, ini mungkin bagian yang paling lama ya, kita install DHCP server ya. Kita install DHCP server ya. Nah, ini puntanya DHCP. Nah, ini saya pakai ya, ini saya berikan. Masukkan email aja di komentar. Oke ya. Install DHCP server gitu ya. Oke, tekan Y. Nah, itu ada merah-merah, kenapa? Karena belum disetting DHCP servernya ya. Nah, supaya itu nggak merah ya, biasa itu normal ya, jangan khawatir, asal nanti konfigurasinya yang benar gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, terus kita masuk ke ini ya, karena di sini kita ada 3 ya, NV0S8, 9 sama 10 ya, dia nanti itu masing-masing DHCP. Nah, caranya adalah kita masukkan perintah ya. Nah, ini kita masukkan perintah gitu ya. Kemudian nano /etc default ya, default sendiri ISC script DHCP server. Oke, DHCP server. Nah, ini dia. Nah, ini kamu tambahkan, perhatikan sini untuk separasi multiple interface. Jadi kalau ada banyak interface ya, hanya dengan with spasi ya, dengan spasi. Misalnya di sini adalah ETH0, ETH1. Nah, karena kita menggunakan di sini adalah ENV ya, 0 mati lampu. Wah, dimalumin aja ini malam-malam. Hujan-hujan lagi ya, 0S8 spasi ya. Ini ingat ya, kelihatan kan ya. Terus lagi ENP 0S9 spasi lagi ENP 0S10 sudah ya. Oke, jika sudah, Ctrl X enter dulu ya, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, dhcpd.com ya. Kita setting. Nah, ini perintahnya ya, kalau wajib senjata nggak apa-apa, yang penting ini kelihatan ya, nano /etc ya, nano /etc DHCP
http://http://com. Oke, nah ini ya, sudah kita. Nah, kalian cari nanti bacaan tulisan. Nah, ini dia ya. Nah, di sini kita tambahkan sesuai dengan IP yang tadi kita masukkan ya. IP yang sudah kita buat di awal ya, sesuai dengan topologi di atas seperti ini ya. Ini IP nya kita buat di HCP semua. Ini maksudnya kalau dalam bahasa ya, IP ini juga IP yang ini. Nah, itu. Nah, di sini kita langsung masukkan ya, ini dia. Nah, tapi ya dibaca dulu ya, karena saya buat jadi ya, nah, saya nggak baca lagi gitu. Tinggal kalian ketik subnet. Nah, yang kalau mau kita masukin IP yang berapa dulu? Nah, yang kita masukin karena ini adalah ENPNOS 8, berarti IP nya itu adalah ya, ini dia, ENPNOS 8 itu IP nya 50x1 50 ya. Nah, itu yang perlu diingat, jadi harus punya perencanaan biar kamu jelas. 50x1. Oke. Ini kita buat. Nah, ini biarkan saja ya, di bawahnya kita biarkan saja, nanti sebagai backupan aja ya. Seperti misalnya di sini adalah subnet. Nah, kita ikutin aja. Misalnya 192.168.50.0 networknya ya. Kemudian netmasknya itu adalah 255.254 gitu ya misalnya. Nah, baru kita kasih di bawah. Nah, setelah itu kita ketik ranknya ini, ranknya itu adalah 192.168.50 spasi. Nah, ini dia ya, 192.168 titik 2 gitu ya, rank 1.2 sampai dengan 192.50.50.253. Nah, kalian sudah 24 ya. Jangan lupa ketik tanda petik ya, di koma. Oke. Kemudian kita kasih option domain ya, option domain name ya, option domain name server. Kita kasih 8.8.8 kemudian kita buat lagi option domain name internal ya, option internal. Itu jadi host kita ada d2ng.net kita tadi ya. Nah, ini dia, titik koma.
kemudian routernya option domain, option router ya, option router itu adalah 192.168.50.1, kemudian broadcastnya ada option broadcast address itu 192. Berarti ini saya buat aja 253, kita baca semua, ini 252 ya. Kemudian ini berarti broadcastnya itu adalah 150.254, itu ada di koma. Kemudian setelah broadcast sudah, kita lanjut ke default time ya. Ini adalah waktu DHCP yang diberikan, IP DHCP default time, default time ya, kita kira-kira 600 gitu ya, bebas ini. Kemudian maksimal time-nya maksimal last time itu 7.200, titik koma, kemudian kurung tutup. Udah ya, kemudian kurung tutup. Nah, kita buat lagi. Nah, IP yang interface header 9. Nah, berapa tidak header 9? Kita lihat di sini. Nah, header 9 itu 192.5.1 ya. Jangan 5 ini takut bentrok, saya ganti aja ini 30 ya, 30 karena firmware saya itu ada 5 gitu, biar nggak bentrok nanti, biar saling terhubung firmware sama virtualbox saya. Berarti kita buat 30 ya, 30.1. Kita kembali ke yang tadi di sini. Oke ya. Nah, setelah itu sudah, kita ketik subnet gitu ya, subnet 192 ya, tinggal ikutin aja yang di atas 830.0, kemudian netmask 255.253 gitu ya. Kemudian remnya kita buat 192.168.30.2 sampai dengan 192.168.30.252, kemudian titik koma, kemudian option ya, option domain dan servernya. Nah, lanjut ya, kita domain server,
sama kemudian opsi berikutnya yang ketiga itu adalah 98 30 kemudian opsi broadcast addressnya itu 4 sama kemudian default data 600. Oke, kemudian default maksimal levelnya maksimal lifetime jadi 200. Oke, kurang-kurang itu. Yang terakhir untuk test PC kita lihat WN9 sudah berarti yang fisik itu artinya 14. Ini aja biasa main C kreatif 24 memudahkan kalian nantinya. Oke, saya lanjut di sini ya, sama ya, subnet. Jadi nggak perlu dihafal sebenarnya. Subnet 192 198 14.0 kemudian masnya adalah 253. Kemudian trennya 192 168 14 ya 14 titik 2 sampai 192 168 14 titik 253 koma kemudian opsi bagian satunya opsi opsi bagian servernya yang Google option kemudian option routernya option routernya itu kemudian option router option
equal N. Oke, baik. Nah, pastikan di sini tidak ada yang salah ya. Biasanya kalau salah masih ada yang merah biasanya. Oke, saya anggap selesai. Nah, kemudian simpan. Nah, ini nanti ada perintahnya kita gunakan ini ya. Biasa kita simpan. Ini. Sekarang kita tes ya. Shift CTL Esta sistem CTL Esta Nah, ini masih ada yang salah kalau seperti ini. Kemudian kita status ya. Ini kita lihat akhirnya ada di kita masuk lagi ke konfigurasinya. Ketikkan di koma atau kita kasih malah aja ya. Dia sama ini
berhasil ya. Itu dia penyakitnya kelupaan, udah malam. Tidak berhasil. Jadi kita lihat seperti itu. Nah, pastikan semua C192 memang dan saya jangan itu jadi kita buat. Nah, sekarang kita tes uji di klien. Di klien Windows 7. Kita ada di sini. Kita acak aja ya. 168 tadi 30 pertama jadi 14 lagi. Sorry IP yang tadi apa IP host. Di host itu adalah 50 ya. Kemudian tadi kita di klien, kita kembali ke interface ya. Ini interface karena tadi kita ganti ya. Ini dia. Nah, karena 5 ini ada, di penggantinya adalah 30. Sorry. Oke, Ctrl Z. Kemudian kita lihat kemudian kita statusnya ya pasti oke, tidak ada masalah, tidak ada merah. Oke, sekarang kita lihat di klien. Ikut ini di klien, kita belajar lah ya. Ini sudah terhubung ke internet. Dan network 8 misalnya ini. Coba kita lihat di sini. Oke. Oke, sudah terhubung ya. Nah, ini dia 30.1881. Oke. Sekarang kita tunggu ke pin 888. Oke. Pin. Nah, ini kita sudah berhasil ya. Kita browser ini
Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan ini. Ya. Tapi yang jelas apa? Semua itu tinggal kita sadari saja. Ya, kajian ulang, dan bagi yang nanti minta file wordnya akan saya berikan. Oke, ya, jangan kirimkan email di kolom komentar di bawah ya, yang saya buat di bawah, tinggal saya kirim ke email masing-masing. Oke, jangan lupa nanti kalau email saya ada di YouTube saya subscribe juga ya. Sampai jumpa pada lain kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.